Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini mungkin masih merasa gelisah dan serba salah ya, karena masih berhadapan dengan masalah yang terus-terusan meneror dan mengintimidasi kita setiap hari. Mungkin dengan dihubungi dengan puluhan nomor baru dan isi-isi pesan baik melalui WhatsApp dan SMS yang membuat kita merasa benar-benar galau ya, membuat merasa kita putus asa. Dan pada video kali ini aku pengen mengajak kalian semua untuk stop bayar pinjol. Wow, yang hari ini sedang gelisah dan masih merasa serba salah, aku pengen mengajak kalian untuk tetap tenang terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, dan segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini. Oke, hari ini yang terjebak pinjol itu bukan tambah dikit ya, tambah banyak sekali, dan kalian tidak sendirian. Hal ini bolak-balik gua sampaikan supaya kalian tidak merasa tersisih dan menarik diri. Jadi untuk yang sudah disebar data, jangan lagi menarik diri. Tetaplah berkumpul, bersosial seperti sebagaimana biasanya. Jangan ada perasaan di dalam diri bahwasannya hari ini kita yang sudah dipermalukan habis-habisan sama pinjol itu sudah tak berarti ya. Jelaskan saja baik-baik kepada orang-orang yang mendapatkan mungkin baik berupa pesan WA atau mungkin SMS yang sudah mendapatkan sebar data dari aplikasi pinjol itu, bahwasannya sebenarnya kronologi dari kejadian pinjol ini seperti ini loh. Aku tuh pinjam uangnya sebenarnya sebesar ini, tapi karena tingginya bunga dan cepatnya tenor yang mereka berikan sehingga kita kelabakan buat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekarang permasalahannya sudah cukup komplit ya. Permasalahannya sudah cukup merusak semua yang ada hari ini. Oleh sebab itu, aku pengen mengajak kalian untuk stop bayar pinjaman uang online. Kenapa seperti itu? Karena hari ini kita memang belum benar-benar punya uang. Jadi bayarnya mau pakai apa? Mau pakai dengan cara gali lubang tutup lubang lagi? Sudah pasti rugi hitung-hitungannya. Oleh sebab itu bulatkan tekad untuk stop bayar pinjaman uang online. Wah, gimana dong bang? Resikonya sudah pasti terlalu banyak ketika kita nanti gak bayar pinjaman uang online. Gua bukan nyuruh lu gak bayar ya. Kita pengen ngasih tahu ke kalian itu untuk stop bayar. Stop dulu, berhenti dulu sejenak untuk memikirkan dan membayar semua hutang-hutang pinjol. Agar apa? Supaya kita bisa memantapkan diri kita terlebih dahulu untuk memilih solusi yang benar. Jangan lagi bolak-balik masuk gali lubang tutup lubang. Sudah pasti nanti resiko yang akan kita hadapi akan semakin banyak. Jadi stop dulu bayar. Jangan dulu berpikiran untuk bagaimana cari dana talangan sementara gua udah diancam-ancam, gua udah disebar data. Mungkin gua khawatir kalau nanti pinjol ini menghubungi yang ada nomor kantornya, menghubungi kontak-kontak darurat atau mungkin kontak-kontak yang ada di handphone kita. Jadi hari ini bulatkanlah tekad untuk stop bayar pinjol. Karena Api sudah bilang ya, ketika kalian terjebak dengan masalah hutang piutang, Api sudah bilang, perbaiki dulu diri sendiri terlebih dahulu. Perbaiki dulu keuangan pribadi kita. Agar apa? Supaya kita nanti tidak terjebak lagi di dalam masalah yang sama. Untuk yang sudah disebarkan data, Menko Polhukam sudah bilang, mereka aplikasi-aplikasi pinjol yang tidak berlabel OJK, yang tidak memiliki status berizin dan terdaftar di OJK, tidak usah dibayar. Itu kata Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi udah cukup jelas, yang hari ini yang sudah dan sedang diancam sama aplikasi pinjol untuk disebarkan data, atau mungkin untuk dihubungin di luar kontak darurat, kontak ini itu segala macam, kasih tahu sama mereka, ketika mereka melakukan hal itu maka hutang akan dianggap lunas. Untuk yang sudah disebar data, ketika mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik dan benar, tidak usah dibayar sekalian. Negara sudah memberitahukan agar untuk tidak melunasi pinjol ilegal ketika mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik dan benar.
Karena sejauh ini aplikasi pinjol ilegal khususnya ya, mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan pemerintah yang hari ini sudah dibingkai dalam OJK, peraturan OJK. Jadi hari ini stop dulu membayar. Jangan dulu kembali masuk gali lubang tutup lubang dulu. Stop dulu bayar, mantapkan dulu diri kita, bangun dulu fondasi perekonomian keluarga kita, diri kita sendiri, sehingga kita tidak terjebak di dalam masalah yang sama. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang gelisah ya, nanti di video yang selanjutnya gue pengen ngejelasin lagi bagaimana kalau seandainya sudah 90 hari utang kita. Itu juga ada peraturannya. Di video yang selanjutnya gue akan jelaskan itu lagi nanti. Di awal ini gue pengen mengajak kalian untuk stop bayar. Stop bayar. Jangan lagi memaksakan diri untuk membayar. Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab ya. Kita akan tetap menanggung jawabi semua kesalahan kita di masa lalu. Meminjol ini kesalahan kita karena kita tergoda dengan semua kemudahan dan fasilitas yang mereka berikan tanpa kita berpikir panjang terlebih dahulu. Dan sekarang akhirnya akibat dari kemudahan-kemudahan tersebut, kita sekarang tuh sedang nyesek ya. Apalagi yang mungkin selama ini kehidupannya selalu tenang, nyaman, nggak pernah mendapatkan teror dan intimidasi, jelas sudah pasti panik ketika menghadapi masalah seperti ini. Dan ingat, kalian tidak sendirian. Bahkan hari ini banyak orang-orang yang sudah menjadi pemenang atas permasalahan hidupnya, termasuk masalah pinjol ini. Jadi stop dulu untuk membayar pinjol ya. Jangan lagi hari ini pasti ya ritme dari kerja mereka itu akan memaksakan kalian untuk mencari dana talangan ke sana kemari. Mereka akan mengusulkan kalian menjual barang-barang atau menggadaikan ini itu segala macam. Itu ya sudah pasti karena memang mereka DC ini cara kerjanya mengejar target ya. Mereka dibebankan oleh perusahaan mereka untuk memiliki target pekerjaan itu ya mungkin sekian debitur yang harus mereka raih dalam hitungan sekian hari. Jadi kita jangan sampai terjebak dalam dinamika aplikasi pinjol ini. Dan untuk kawan-kawan yang hari ini mungkin sedang gelisah ya, atau mungkin khawatir untuk disebar data, tidak perlu lagi merasa gelisah. Untuk kawan-kawan yang mungkin mendapatkan teror, ancaman, intimidasi dari aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah berlabel OJK, kalian bisa mengirimkan bukti screenshotnya, rekaman pembicaraannya ke IG info pinjol terbaru. Kalian bisa kirimkan pesannya di situ. Kita akan up apabila ada aplikasi-aplikasi pinjol berlabel OJK yang sudah resmi memiliki status terdaftar dan berizin tapi masih menggunakan cara-cara ilegal untuk debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Ya, dan kita masih terus menunggu kinerja dari teman-teman yang ada di OJK agar menutup dan menghabisi semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Dan ternyata di awal tahun 2022 ini masih banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang bertebaran, yang mengintimidasi secara semena-mena dengan bunga yang tinggi dan tenor yang pendek itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menyikapi masalah ini dengan membulatkan tekad. Jadi kalau kalian terus-terusan membiarkan diri kalian menjadi budak dari aplikasi-aplikasi pinjol ini, mau sampai kiamat juga bakal nggak kelar. Karena kita masih hanya menerima gaji yang besarannya segitu-gitu aja. Kita sudah pasti kalau seandainya kita punya gaji per hari ini 4 juta rupiah, sementara hutang yang harus dibayarkan per bulan itu sebesar 2 atau 3 juta, sudah pasti nggak cukup. Oleh sebab itu, aku pengen ngasih tahu agar untuk stop bayar. Bunga yang direstui OJK per hari itu untuk aplikasi pinjol legal OJK itu adalah 0,4%. 0,4% per hari itu juga masih tergolong besar. Jadi kalau seandainya kalian pinjamnya 1 juta rupiah, sudah pasti akan dikenakan biaya denda dan bunga itu 120.000 rupiah. Dipotong biaya layanan platform dan ini itu segala macam. Jadi gua berharap ya kepada OJK khususnya agar kembali menurunkan suku bunga aplikasi pinjol ini. Kemarin kita sudah sempat usulkan, tapi katanya ini berhubung aplikasi pinjol ini adalah lender ya, artinya yang memberikan pinjaman itu adalah dari kita sama kita, makanya biayanya 0,4%. Sebenarnya kalau seandainya kita sama kita sebagai sesama anak bangsa, bisa dong, mungkin 0,2 saja per harinya.
Toh yang mereka sebagai lender itu juga adalah putra-putri bangsa yang hari ini memberikan uangnya untuk dipinjamkan kembali kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi kalau seandainya kita perkecil lagi suku bunganya menjadi 0,2, mungkin masyarakat Indonesia akan benar-benar merasakan manfaat dari apa yang ada hari ini. 0,4 itu kalau dikalikan 30 hari itu udah 12%. Nominal yang cukup besar lah untuk hari ini di tengah badai kesulitan perekonomian karena efek pandemi COVID-19 kemarin. Ya kan? Jadi ini tolong disuarakan juga. Mudah-mudahan OJK mengambil lagi langkah ya kemarin atas aspirasi kawan-kawan subscriber juga dari 0,8% turun setengahnya menjadi 0,4. Ya, kita juga masih tetap mengapresiasi OJK yang hari ini masih terus bekerja ya. Kita masih menunggu action-action yang lainnya ya, aksi-aksi lanjutan untuk membereskan dan merapikan aplikasi pinjol ini. Jadi yang jelas kalau seandainya hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, aku mengajak kalian untuk stop bayar pinjaman uang online sementara. Oke, jadi udah cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit wawasan dan informasi-informasi terbaru terkait tentang perkembangan pinjol yang ada hari ini. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.